persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Kita bersyukur sepanjang minggu ini kita bisa melewati bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, siapkan hatinya untuk kita akan datang kepada Tuhan hari ini di Menara Doa. Saya percaya semua siapkan hati untuk kita menghadap hadirat Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan hadir secara khusus. Baik Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online, siapkan hatinya untuk kita akan berjumpa dengan Tuhan lewat doa, pujian, dan penyembahan. Mari kita satukan hati kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau bawa kami sampai pada hari ini. Kami tahu bahwa Tuhan itu luar biasa dalam hidup kami. Biarlah Engkau ya Tuhan berikan kami sesuatu lebih lagi hari ini ya Tuhan. Ketika kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami semakin dekat dengan Tuhan. Engkau berbicara buat kami lewat firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu mengubahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Roh Kudus pimpin menara doa kami itu. Ini ya Tuhan, lawat seluruh umat-umat-Mu yang mengikuti baik secara online ya Tuhan. Jamah mereka ya Tuhan. Terima kasih kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sembah Dia. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama naikkan pujian dan katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari sembah Dia, haleluya. Ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Oh, ku mau memuji, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, ralaba-laba-laba, setiap langkah kami ya Tuhan, Engkau yang atur. Oh, haleluya. Oh, ralaba-laba-laba-laba-laba-laba-laba. Oh, terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Oh, terima kasih. Haleluya. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Oh, setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalamku.
Mari bersama-sama katakan berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Nya. Sekali lagi katakan berada, haleluya. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Mari sembah Dia, haleluya. Oh, setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur perjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur perjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam-Ku. Mari jemaat Tuhan sembah Dia, haleluya. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur perjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang atur perjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri, percayaku sepenuhnya di dalam, percayaku sepenuhnya di dalam, percayaku sepenuhnya di dalam-Ku. Mari datang sembah Dia Bapak Ibu, bawa hidupmu hari ini. Hidup kami dalam tangan, haleluya. Tuhan Engkau yang pegang, Tuhan Engkau yang ngatur. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online, bawa hidupmu hari ini. Tuhan punya rencana atas hidup kami, ya. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau baik bagi kami. Yesus, Engkau luar biasa.
Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, oh, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kita angkat kedua tangan kita sembah Dia. Oh, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak, amin Tuhan, terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, oh, Raja di atas segala raja, haleluya. Raja di atas segala raja. Oh, haleluya. Yesus, Engkau besar. Oh, terima kasih. Oh, haleluya. Mari bersama-sama. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari nyatakan itu. Sebab Kau besar, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
seperti Yesus, Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau selidiki kami ya Tuhan. Makasih ya Tuhan. Makasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk keselamatan. Terima kasih untuk jalan-jalan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Engkau baik. Kami berjuang ya Tuhan. Dan kami mendapatkan ya Tuhan mahkota kehidupan yang Kau janjikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Sekali lagi katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Mari sembah Dia, haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari bersama-sama katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan, kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh hikmat-Mu, kami butuh Tuhan, kami butuh Tuhan, kami butuh perlindungan-Mu ya Tuhan, kami butuh pemeliharaan-Mu.
Berikan hati yang bisa percaya kepadamu ya Tuhan. Kami ada di menara doa saat ini. Satu yang kami minta Tuhan, Roh Kudus, berikan kami hati yang baru, roh yang baru hari ini. Biarlah lewat nyanyian pujian ini sebagai doa kami. Tuhan, kami perlu Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Tuntun kami, pegang kami ya Tuhan. Lembutkan hati kami ya Tuhan. Lembutkan hati kami ya Tuhan. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Tenanglah di hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja. Tetap ku rasakan tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Tiap kali kami ada di menara doa, kami rasakan hadirat-Mu, urapan kasih-Mu menjamah, memulihkan, menyembuhkan kami. Tuhan Yesus, Tuhan aku berdoa dan aku angkat tanganku Tuhan. Turunkan pengurapan-Mu Tuhan. Turunkan pengurapan-Mu ya Tuhan. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Buat setiap anak-anak-Mu yang ada di menara doa ini. Baik yang ada di Holy Spirit Room maupun anak-anak-Mu yang mengikuti secara online ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima saudaraku. Oh ya la bala 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 bala. Oh ya la bala bala. Terima dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan lepaskan anak-anak-Mu yang terikat. Tuhan Kau berikan damai sejahtera-Mu. Berikan kami terus iman ya Tuhan yang makin besar. Makin percaya yang padamu ya Tuhan. Kami bisa menaruh pengharapan hanya kepadamu. Biarlah ya Tuhan kasih-Mu ya Tuhan terus menguasai hati dan pikiran kami. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk presiden kami ya Tuhan. Wakil presiden ya Tuhan yang sudah bekerja keras bersama para menteri. Aku minta ya Tuhan turunkan berkat-Mu buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Pelihara ya Tuhan bangsa ini Tuhan. Berkati ekonomi bangsa kami Tuhan. Ya Tuhan Kau berikan stabilitas ya Tuhan, keamanan, politik ya Tuhan, sosial. Kayak berdoa tuh saudara-saudara kami ya Tuhan yang terkena gempa ya Tuhan. Yang sedang menderita sekarang kehilangan orang yang dikasih. Tuhan berikan penghiburan ya Tuhan. Selamatkan ya Tuhan Cianjur, Jawa Barat ya Tuhan. Selamatkan Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan kami berdoa, berikan Tuhan kasih-Mu turun di tengah-tengah kami. Roh Kudus kami. Roh Kudus penuhi aku.
Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus tolong aku. Roh Kudus lawat kami. Lawat kami. Pegang tangan kami Roh Kudus. Oh ya laba. Saudara datang pada Tuhan. Saudara bisa sujud mengerang ke Tuhan. Ya Roh Kudusku pegang. Ajaib namamu Roh Kudus. Nama Yesus. Nama yang beri menang. Yesus namanya. Kudus, kudus. Kudus namamu. Ku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib namamu. Nama yang beri menang. Yesus namanya. Ya, nama Yesus yang beri kami menang. Tuhan, pulihkan kami, pulihkan anak-anak kami Tuhan. Berkati anak-anak kami Tuhan. Berkati ya Tuhan studi anak-anak kami. Tuhan pelihara anak-anak kami ya Tuhan. Pelihara anak-anak kami. Lindungi ya Tuhan. Lindungi mereka. Seperti ya Tuhan Kau melindungi biji matamu ya Tuhan. Tuhan, Kau tahu keadaan mereka. Pelihara mereka Tuhan. Pelihara anak-anak kami Tuhan. Tuhan, pelihara ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami semua. Saudara doa untuk anak-anakmu. Doakan anak-anakmu. Tuhan, aku bawa anak-anak kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan hati mereka dekat melekat dengan Tuhan. Lindungi ya Tuhan. Kalau mereka berseru padamu, jawab ya Tuhan, jawab mereka. Sertai Tuhan, sertai mereka. Berkati studi mereka, pekerjaan masa depan mereka ya Tuhan. Tuhan tolong mereka Yesus. Ya Yesus, Yesus, Yesus. Bola. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Langkahku setiap hari, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, mau berjalan. Ku perlu Tuhan,
Tuhan, terima kasih. Engkau yang sudah menguatkan kami. Engkau yang memberikan pengurapan, yang menguatkan hati kami, menambahkan iman kami Tuhan. Biarlah kami akan terus melibatkan Tuhan dalam segala kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, aku berdoa ya Tuhan untuk semua anak-anak-Mu ya Tuhan yang hadir di menara ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau pelihara kami semua, pelihara keluarga kami, anak-anak kami Tuhan. Tuhan pelihara anak-anak kami Tuhan, bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu. Biar mereka tetap ada di hadirat-Mu, mereka ada di hadapan-Mu, dan mereka akan terus melayani-Mu Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan ya Tuhan mendengarkan sabda firman-Mu, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya ingin berikan judul khotbah saya, yaitu 3 kesalahan ya dalam menghadapi masa depan. 3 kesalahan dalam menghadapi masa depan. Nah, saya ambil dari surat Yakobus. Nah, surat Yakobus saudara, ini adalah ya kan surat yang ada di Perjanjian Baru, ditulis oleh Rasul Yakobus, dikenal sebagai pemimpin gereja di Yerusalem. Masih adik daripada Yesus dari kandungan Maria. Nah, surat Yakobus adalah saudara surat hikmat. Hikmat. Kalau misalnya di Perjanjian Lama kita mau lihat hikmat Tuhan itu dari kitab Amsal. Ya, kitab Amsal, saudara. Itu ada 31 pasal. Saudara satu hari satu pasal, sesuai dengan tanggal baca satu pasal. Saudara dapatkan hikmat dari kitab Amsal. Tapi kalau di Perjanjian Baru, saudara belajar hikmat Tuhan, ya kan, dari sudut pandang Alkitab. Saudara baca dari kitab Yakobus. Yakobus cuma 5 pasal, saudaraku. Tiap pasal saya sudah bagikan, saudaraku, itu mengandung kebenaran firman. Setiap pasal itu bicara tentang ukuran kedewasaan rohani kita. Nah, hari ini saudara kita akan bahas daripada kitab Yakobus pasal yang keempat tentang masa depan, saudaraku. Nah, setiap kita, saudaraku, semua orang pasti ingin tahu tentang masa depan. Saudara, mereka banyak mau nanya, mau kasih uang berapapun untuk tahu bagaimana masa depan saya, bagaimana bisnis saya, masa depan bisa, bagaimana nasib saya dan lain sebagainya. Nah, kitab Yakobus, saudaraku, dia mengajarkan, ya kan? Pada hari ini kita belajar, paling tidak tuh ada 3 kesalahan yang harus kita koreksi, ya kan? Harus kita koreksi supaya kita bisa menatap masa depan, ya kan, di dalam rencana Tuhan. Katakan amin. Hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Kita baca sama-sama Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa artinya hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa. Ya, kita bahas saudara ada 3 yang dicatat ya dari ayat 13 sampai 17. Yang pertama, saudaraku, ya kan? Di sini dikatakan jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami mau berangkat ke kota ini, kota Anu. Di sana kami akan tinggal setahun, berdagang serta mendapat untung. Yakobus 4 ayat 13. Jadi Alkitab katakan, saudaraku, ya kan, kesalahan kita yang pertama seringkali ya sehubungan dengan menghadapi masa depan, yaitu bahwa kita membuat rencana tanpa mendoakan rencana itu, tanpa melibatkan Tuhan dalam rencana itu. Ini dia. Coba saudara mulai, ya kan, hari ini dengar khotbah, dengar
kebenaran firman Tuhan, coba dicek. Apakah saya sudah mendoakan rencana saya itu? Apakah saya sudah melibatkan Tuhan? Nah, Rasul Yakobus menulis, saudaraku, tentang 6 rencana secara detail yang tadi dalam satu ayat, ya kan, tentang kapan, ya kan, dia akan berangkat, hari ini atau besok katanya. Kemana orang itu akan berangkat? Ke kota Anu. Berapa lama, ya kan, dia akan tinggal di kota itu? Setahun, dia bilang. Apa yang akan dilakukannya di kota itu? Berdagang. Apa tujuannya berada di kota itu? Untuk cari untung. Siapa rekan bisnisnya? Saudara yang kasih Kristus, ya kan? Di sini dia sudah mengetahui tujuannya, rencananya, rekan bisnisnya, lamanya, waktu, apa tujuan dan di mana. Apa ada yang salah nggak? Nggak ada yang salah sebenarnya dari semua ini. Tetapi yang salahnya adalah orang ini, kata Rasul Yakobus, tidak melibatkan Tuhan dalam rencana. Dia bilang ya kan, kami akan berangkat, kami akan tinggal setahun, kami akan berdagang, kami akan mendapat untung. Semuanya tentang kami, ya kan? Tentang kami, tentang kehendak kami, bukan tentang Tuhan. Bukan kehendak Tuhan. Saudaraku, di dalam perjanjian lama, saudara, Tuhan menegur lewat Nabi Yesaya, ya, menegur bangsa Israel. Saudaraku, karena mereka, ya saudaraku, tidak melibatkan Tuhan dalam rencana mereka, dalam keputusan mereka yang penting. Saudaraku, di dalam Yesaya 30 ayat 1 dan 2, ini ayatnya saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Rupanya saudara, orang yang tidak melibatkan Tuhan di dalam keputusannya, dalam rencananya, dalam setiap tindakannya, dalam setiap perkataan yang dia mau ambil, keputusan saudara, itu disebut sebagai anak-anak pemberontak. Siapa anak-anak pemberontak? Alkitab katakan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Ya buat rencana tanpa Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan, bukan dari Tuhan. Yang memasuki satu persekutuan, kalau kita bicara tentang join bisnis kah? Bikin ada keperkumpulan, masuk dalam satu komunitas dan lain sebagainya. Yang bukan oleh dorongan Roh Kudus. Ya kan? Yang tidak mendatangkan damai sejahtera dan sukacita di sana. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Ayat yang kedua dijelaskan lagi. Saudaraku, ini yang ditegur. Yang berangkat ke Mesir tidak meminta apa? Keputusanku. Untuk berlindung kepada Firaun. Dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Kita sudah tahu bahwa apa yang terjadi. Saudara bangsa Israel. Yang tidak melibatkan Tuhan. Ini teguran Tuhan. Saudara mereka mengalami kondisi ekonomi yang terpuruk. Keterpurukan secara ekonomi. Ketidakstabilan dalam politik. Dan pertahanan nasional mereka. Kenapa? Karena mereka tidak melibatkan dan mengandalkan Tuhan. Mereka disebut sebagai anak-anak pemberontak. Saya ingin ibu bapak saudara yang kasih Kristus. Kenapa kita penting saat teduh tiap pagi? Apakah cuma sekedar kita mau jalankan kewajiban agama kita? Saya rasa Tuhan mau lebih dari itu. Saudara saat teduh pagi-pagi adalah karena saudara tuh rindu sama Tuhan. Saudara dan saya, kita memang cinta sama Tuhan. Kita ingin bicara sama Tuhan dari hati ke hati. Ya kan, kita bisa cara bicara, berdoa, dan kita katakan terima kasih sudah diberikan nafas hidup, entah kesehatan dan lain sebagainya. Kita bisa ucapkan terima kasih dan ucap syukur. Saudaraku, lalu kita bisa cerita ke Tuhan, kasih tahu sama Tuhan apa yang kita mau kerjakan sepanjang hari ini. Mau ketemu siapa sepanjang hari ini. Dan minta sama Tuhan kesempatan untuk hari itu kita bisa berbuat baik. Supaya kebaikan hatimu diketahui semua orang. Ya, ada taburan-taburan benih. Ya kan, apa yang tiap menit, tiap jam dalam hidup kita ini nggak kosong, nggak sia-sia. Tapi ini sangat kita bisa
gunakan waktu dengan produktif. Seandainya kita harus gunakan uang, biarlah benar-benar ini uang yang kita pakai, yang kita keluarkan, sungguh-sungguh memang produktif. Yang hasilnya bukan cuma kita bisa nikmati hari ini, atau minggu depan, bulan depan, tahun depan, tetapi sampai kepada kekekalan. Saudara, saat teduh bicara tentang, kita ngomong dari Tuhan hati ke hati, rencana-rencana kita. Mungkin juga ada perasaan-perasaan sedih, perasaan susah. Yang kita bisa omong di saat teduh itu. Itu Tuhan suka sekali. Dan biasanya, saudara, ya kan, ketika kita membiasakan diri dengan saat teduh seperti itu. Ya baca Alkitab, saudaraku ya. Baca Alkitab. Biasa Tuhan bisa intervensi. Kalau kita ada apa-apa. Mungkin kita belum cerita sama Tuhan. Ya saudaraku, belum cerita. Karena Tuhan itu udah tahu. Tapi karena biasa kita ketemu Tuhan, maka biasa Tuhan suka bisa mencegah. Ketika kita mau lakukan ini, mau buat ini, Tuhan bisa cegah. Yang ngerti katakan amin. Kalau Tuhan tidak mencegah kita, itu tanda hubungan kita sama Tuhan gak beres. Kenapa kok Tuhan gak cegah kita? Kayaknya kita udah gak mau lagi dibilangin sama Tuhan. Gak mau lagi dibilangin sama Tuhan. Gak mau dinasehatin lagi sama Tuhan. Kita selalu berkatakan sama Tuhan, biarlah Tuhan cegah segala sesuatu, rencanaku. Ya kan? Apabila itu bukan rencanamu. Lancarkan apapun keputusanku. Kalau memang itu seturut dengan kehendakmu. Katakan amin. Karena kita gak tahu banyak. Kita gak maha tahu. Tapi Tuhan maha tahu. Satu hari di masa kelaparan besar, saya percaya bahwa Ishak ini orang pekerja keras kok. Dia sudah kerja banting tulang mungkin. Sudah peras keringat. Tapi gak ada hasil. Dia kerja di tanahnya. Saudaraku, lalu dia kepikiran. Dia terpikir apa yang pernah dilakukan oleh ayahnya yang bernama Abraham. Ketika masa kelaparan, Abraham pergi kemana? Ke Mesir. Nah Alkitab katakan saudara dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai 6 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir, Ishak. Tuhan langsung cegah. Saudara, Tuhan batalkan rencananya ini. Ishak apa saudara? Karena dia orang yang mau diomongin. Biasa dekat sama, biasa bicara sama Tuhan. Apa yang terjadi saudara? Ayat yang ke-6 Alkitab katakan, jadi tinggallah Ishak di mana? Di Gerar. Saudara perhatikan, Ishak dapat firman, Ishak dapat perintah, suruh tinggal, jangan pergi ke Mesir. Ishak lakukan, Ishak diberkati. Katakan amin. Jadi kita diberkati setelah kita mendengarkan Tuhan, mendapatkan firman dan kita lakukan. Itu kita diberkatin. Pada waktu kita diberkatin, saudaraku, kita kerja. Apa yang kita kerja, itu mengandung satu kekuatan, hikmat, keterampilan, penyertaan Tuhan. Yang dimana Tuhan akan buat apa? Berhasil dalam pekerjaan kita. Katakan amin. Tempat yang dimana, tanah yang dimana Ishak sudah nabur dan tidak ada hasil. Karena masa kelaparan, setelah Ishak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ishak mendapatkan firman Tuhan.
Ishak melakukan firman Tuhan, Alkitab katakan tanah itu saudara berubah menjadi tanah yang subur. Amin. Ayat yang ke-12 sampai 13, Kejadian 26, kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi apa? Kaya. Bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Katakan amin saudara. Ishak saudaraku. Tempatnya sama. Saudaraku, dia coba nabur lagi di tempat yang sama. Rupanya setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hatinya dijamah. Dapat firman. Dia lakukan. Ada penyertaan Tuhan. Dan dia berhasil. Alkitab katakan saudara dia menabur ya kan, dan menuai pada tahun itu juga. Mendapat hasil. Berapa kali lipat saudara? 100 kali lipat. Dia sangat kaya. Saudara masih ingat kisah Petrus, Simon Petrus yang berjumpa dengan Tuhan. Ya kan? Tuhan berkata, ya kan? Bertolak ke tempat yang lebih dalam, tebarkan jalamu. Apa jawaban Petrus? Saudara masih ingat? Guru, telah sepanjang malam kami mencari ikan. Tapi tidak satu ekor ikan pun yang kami dapatkan. Tetapi karena engkau yang menyuruh. Karena engkau berikan perintah. Aku dapatkan firman dari engkau. Aku mau taat. Ketika Simon mentaati apa yang jadi perintah Yesus. Alkitab mengatakan waktu Simon menebar jalannya. Di danau yang sama. Di tempat yang sama. Yang dimana sepanjang malam. Tidak ada satu ekor ikan pun didapat. Cuma dia sekali tebar. Alkitab katakan. Dia dapat ikan. Bahkan perahunya hampir apa? Tenggelam. Saudaraku Yesus. Saya katakan bahwa. Ishak melibatkan Tuhan dalam perencanaannya. Ishak menjadi kaya. Kian lama kian kaya. Dan menjadi sangat kaya. Di masa kelaparan besar. Sebab apa? Ishak diberkati Tuhan. Ishak diberkati Tuhan karena Ishak mendengarkan suara Tuhan. Firman Tuhan. Dan apa? Melakukannya. Petrus mendapatkan ikan sangat banyak. Kenapa saudara? Karena dia dengarkan suara Tuhan. Dan dia lakukan. Yang mengerti katakan amin. Libatkan Tuhan saudaraku. Libatkan Tuhan artinya bukan kita doa langsung kita kerjain. Pastikan dulu dapat pernyataan firman. Peneguhan-peneguhan. Sabar. Iblis tuh senangnya kita buru-buru ambil keputusan. Saudaraku, saya mau katakan begini. Ya kan? Saudara tuh melibatkan Tuhan. Kita melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Bukan berarti kita akan bebas dari masalah dan kesulitan. Katakan amin kalau setuju. Bukan berarti sudah melibatkan Tuhan. Tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Enggak. Tetapi saudara, kalau kita sudah melibatkan Tuhan, ya kan? Kalau kita mendapatkan masalah dan kesulitan, kita pasti memiliki keyakinan, iman bahwa Tuhan akan turut bekerja untuk menolong kita dan memberikan kita jalan keluar. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Ini penting. Ya, itu yang pertama. Saudara libatkan lagi Tuhan. Libatkan Tuhan. Kalau kita libatkan Tuhan, paling tidak ada banyak kerugian yang kita bisa hindari. Katakan amin. Yang kedua, saudaraku, ya kan? Apa pelajaran yang kita bisa pelajari dari surat Yakobus ini, saudaraku? Yang pertama, libatkan Tuhan. Dia tegur, ya kan? Kamu mau ke sini, ke sana, mau ini semuanya bagus. Tetapi apakah kamu libatkan Tuhan dengan rencanamu itu? Ya kan? Kamu jangan sombong. Kamu gak libatin Tuhan katanya. Yang kedua, kesalahan yang kedua adalah kita suka menganggap bahwa kita sudah tahu akan hari esok. Beres, sudah punya pengalaman. Saya udah biasa kerja ini kok. Saya punya pengalaman. Oh, saya punya alat, saya punya pinteran, saya punya orang. Tenang, beres. Ini kesalahan kita seringkali. Berapa banyak para pengusaha-pengusaha kejeblos, jatuh gagal, terlibat, ya kan, terlilit hutang. Saudaraku, karena apa? Karena merasa saya sudah punya pengalaman puluhan tahun.
kerjain ini dan itu. Berapa banyak juga para hamba Tuhan jatuh kejeblos. Karena ngerasa, saudaraku, udah tahu ke depan. Hari ini, ya saudaraku Kristus, Tuhan negur kita. Ayat 14 katakan begini, Yakobus 4 ayat 14. Sebab kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, walaupun kita punya pengalaman, punya pengetahuan, tetaplah libatkan Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Katakan amin. Kita nggak tahu terjadi besok. Yakobus berkata, apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saya pada waktu kita masa COVID itu orang tuh butuh banget oksigen. Kekurangan oksigen. Ada seseorang konglomerat. Dia punya pabrik oksigen gitu banyak. Dia bantu banyak hal. Dia buat pabriknya saudaraku. Dan memang siap. Dan itu masa keemasan buat dia. Tapi dia kena COVID dan meninggal. Kita sudah tahu itu berita. Saya kadang-kadang semua di sini Tuhan mau. Ya, dalam hidup kita. Kita tidak tahu hidup kita. Ya kan? Makanya diajarin sama Rasul Yakobus. Sebenarnya kamu harus berkatanya gini. Ngomongnya harus gini dong. Jika Tuhan menghendaki. Apa susahnya sih? Katakan amin. Kalau kita bisa berkata bahwa kalau orang sering ngomong ini aku. Ini aku sudah buat ini, aku ini kan aku udah rencana ini. Atau tenang semuanya. Hati-hati. Saya sering kali menghindari kata aku atau saya. Lebih senang pakai kata kita. Kita libatkan sama-sama. Bukan aku, tapi kita. Minimal berdua dengan Tuhan. Katakan amin. Kalau kata aku tuh kesannya tuh tanpa Tuhan. Cuma dia nih yang hebat. Saudara bisa ngerti? Kadang-kadang orang terbiasa ya kata-kata itu ya. It's okay, tapi kadang-kadang kata-kata itu juga menentukan. Saudara, ya kan bagaimana hidup kita. Katakan amin. Semua kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Di Alkitab katakan hidup itu seperti apa? Seperti uap. Kelihatan lalu lenyap. Saudara, amin. Ya ada. Ya kan. Jadi oleh karena itu, karena kita nggak tahu hari esok. Kata hidup ya dalam bahasa Inggrisnya apa? Life. L-I-F-E. L-I-F-E. Tengah-tengahnya ada dua huruf itu apa? If. Kata if, saudara tahu gak? If itu kata arti bahasa Indonesia apa? Jika. Kalau jika itu adalah kata yang mengandung apa? Ketidakpastian. Life. Saudaraku, hidup itu begitu cepat. Hidup gak ada kepastian. Tapi kita bisa menaruh pengharapan kita kepada Tuhan yang pasti. Tuhan tidak berubah. Tuhan bisa dipercaya. Saya ingin dorong saudara menjadi orang-orang, yuk sama-sama yuk kita bergantung sama Tuhan. Berharap sama Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan saya atau bermegah atau menjadi sombong dengan kita. Karena kata-kata kita menundukkan hati kita. Terus yang harus kita tahu adalah bahwa gini, hidup di dunia ini tidak lama. Tapi apa? Sementara. Ya, hidup kita juga seperti kabut yang turun waktu pagi lalu hilang lenyap ketika datangnya panas terik. Begitu cepat. Jadi hidup itu begitu cepat, saudara. Kenapa? Ya kan? Tapi hidup ini adalah apa? Tes. Hidup itu adalah tes. Hidup itu adalah trust. Tes itu adalah ujian. Hidup itu ujian, saudara. Dan juga trust. Tuhan percayakan kita hidup ini. Dia berikan kita nafas. Dia berikan kita udara. Dia berikan kita oksigen. Dia berikan kita kepintaran. Dia berikan kita kesempatan-kesempatan. Saudara, dia berikan kita keterampilan. Saudara, dan dia berikan orang-orang yang baik sama kita. Tapi hidup ini juga adalah apa?
Saya pakai istilahnya 3T, test, trust, dan temporary assignment. Jadi penugasan yang sementara. Jadi sisa hidup kita ini adalah sebenarnya penugasan. Apa yang harus kita mau lakukan? Ya kan, apakah apa yang kita kerjakan punya dampak yang baik, yang positif untuk diri kita, keluarga kita, orang sekitar kita dalam jangka pendek. Bahkan kalau bisa sampai jangka panjang, kekekalan. Katakan amin saudara. Nah ini yang harus diadakan. Karena Alkitab katakan umur kita itu 70 sampai 80 tahun. Saudaraku, kira-kira umur kita tuh totalnya 29.200 hari. Rata-rata. Tapi kita tidak tahu sisa umur kita tuh berapa lama lagi. Saya nggak bisa ngomong. Saya hari ini usia 57 tahun. Ya 57 tahun. Saya nggak bisa ngomong, oh jadi sisa umur saya tuh tinggal 13 tahun. Belum tentu. Saya bisa ngerti maksud saya. Siapa yang bisa ngomong seperti itu? Belum tentu. Kita nggak ada yang tahu, saudaraku. Oleh karena itu, kita harus menaruh fokus perhatian kita untuk menjalani hidup yang apa? Berguna dan berarti. Saya minta sama Tuhan tiap hari doa, Tuhan hari ini aku minta, aku menjadi berkat. Pertama, aku doakan syafaat pagi-pagi bersafaat. Untuk keluarga, untuk orang-orang sekitar dan semua. Masuk ke menara doa untuk jadi berkat di menara doa. Lalu apalagi saya mau pikir. Apalagi saya mau pikir. Ya kan kadang harus konseling apa segala. Pokoknya dah. Pas sudah semalam saya cuma bilang bisa ambil tempat tidur. Makasih Tuhan ya kesempatan aku untuk berbuat baik sepanjang hari ini. Aku ingin nguntungin banyak orang. Istilahnya itu aja lah. Nguntungin banyak Tuhan kalau ada yang di aku gak mau rugiin orang lain. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Ya betul aku butuh juga. Butuh memang. Kadang-kadang butuh. Ada kebutuhan. Aku tahu itu urusannya Tuhan mencukupi kebutuhan aku. Amin saudaraku. Efesus 5 ayat 15 sampai 16 katakan. Karena itu apa? Perhatikanlah dengan apa? Seksama. Bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Tetapi seperti orang arif dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Katakan amin. Yang kedua, saudara khusus ya, kita jangan anggap ya kan bahwa kita sudah tahu tentang hari esok. Udah tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi kita belajar untuk coba hari ini kita bisa bersyukur dan kita gunakan hari ini ya kan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin saudaraku. Ya, yang ketiga saudaraku. Siapa ya? Saya pernah jadi sebelum yang ketiga ini kok jadi keingetan kata-kata Billy Graham ya. Billy Graham itu siapa ya omongnya? Ya Billy Graham. Saya dengar khotbah waktu itu. Dia bilang gini. Coba kamu pikirnya begini ya. Seolah-olah tuh kamu tuh matinya tuh hari ini. Ntar malam. Jadi waktu bangun pagi. Pakai tuh waktu. Tinggal 12 jam ini. Yang terbaik untuk kekekalan. Tetapi pada waktu kamu buat rencana hidup, seolah-olah kamu akan mati 100 tahun dari hari itu. Buat rencana yang besar. Ya kan untuk jalan itu seperti seolah-olah. Jadi supaya efektif gitu loh. Kayak speednya kuat dapat. Saudara bisa mengerti, katakan amin. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga saudara. Yakobus 4 ayat 17 ini nasihati kita. Jangan menunda. Jangan menunda melakukan apa yang benar dan baik. Ya, jangan menunda. Makanya ya kan kata-kata Billy Graham almarhum katakan kalau bisa hari ini lakukan. Ya jangan tunda besok untuk berbuat baik. Katakan amin. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, setiap kali kita mengetahui bahwa kita harus melakukan apa yang baik, apa yang benar untuk dilakukan. Jika kita tidak melakukannya, Yakobus berkata kita berdosa. Kalau kitab Amsal bilang, ya kan saudaraku, kita ini bersalah. Kalau ini berdosa, tekanan lebih kuat. Saudaraku,
Ya Yakobus, apakah saudara punya rencana untuk bertumbuh secara rohani ke level yang lebih tinggi? Ya, level kedewasaan rohani itu dilihat dari apa? Ketaatan kita. Kepada apa? Melakukan firman Tuhan. Perintah apa saudaraku yang membuat kita? Ukurannya apa? Minggu ini kita sedang bicara soal apa? Keuangan. Minggu ini kita bicara keuangan. Kalau kita sudah tahu, aku ingin mau bertumbuh secara rohani. Ukuran pertumbuhan rohani kita bilang, kemarin kita bahas tentang apa? Persembahan persepuluhan. Persembahan persepuluhan bukan untuk semua orang. Karena persembahan persepuluhan dilakukan berdasarkan ketaatan akan firman Tuhan. Ketika kita mengambil keputusan aku mau menjadi orang Kristen yang dewasa secara rohani, dengan cara mentaati perintah Tuhan, pada saat itu kita bisa bawa perpuluhan. Katakan amin saudara. Karena persembahan persepuluhan beda dengan persembahan yang biasa. Persembahan biasa dilakukan berdasarkan apa? Kerelaan. Boleh lakukan, rela. Ukurannya juga. Tapi persembahan persepuluhan itu sudah ada aturannya. 10% dari penghasilan kita. Saudara, di sini. Kalau saudara tahu, ini harus saudara lakukan. Ya, apalagi saudaraku Yesus Kristus. Saudara mau jadi orang dewasa, cara rohani. Yes, aku mau ambil keputusan taat Tuhan. Tuhan suruh kita apa? Ampuni, sudah jangan nyimpen kesalahan dia. Jangan simpen kesalahan di orang itu. Kejahatan orang itu, kejaman orang itu. Saudara tahu ya kata-kata ini kan? Orang baik bisa berubah menjadi orang jahat dan kejam. Karena si orang baik ini menyimpan kesalahan, kejahatan, kekejaman orang lain. Saya gak pernah nonton film Joker. Film Joker menceritakan hal itu katanya. Orang baik berubah menjadi orang jahat dan kejam. Karena dia nyimpan, dia dendam. Dan dia tidak mengampuni. Saudara tahu Adolf Hitler. Ya kan saudara yang menyimpan dendam. Kepada 1-2 orang Yahudi yang bersalah sama dia. Dia simpen terus. Saudara, pada waktu dia dewasa dan punya kekuasaan. Dia bunuh 6 juta orang Yahudi. Dengan kejam. Ibu bapak saudara Yesus Kristus. Kalau saudara tahu apa yang harus saudara lakukan. Hari ini. Tuhan mau katakan, lakukan itu, jangan nyesel nanti. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Lakukan itu, saudara Yesus Kristus. Ya mungkin saudara mau ambil keputusan untuk baptis selam. Saudara belum, tunda terus mau baptis. Ambil keputusan untuk dibaptis. Saudaraku, saya berdoa, saudara diberkati dengan pesan ini. Tutup mata kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni ya Tuhan. Kalau kami melakukan banyak kesalahan dalam menghadapi masa depan kami. Ampuni kalau kami tidak melibatkan Tuhan. Kami seolah-olah sudah tahu tentang masa depan kami. Kami menunda, ya Tuhan. Apa yang kami tahu dan harus kami lakukan. Ampuni kami Tuhan. Hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan punya penugasan masing-masing untuk setiap kami. Sebelum kami tutup mata dan pulang ke sorga. Biarlah kami bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan beri buat kami. Ada banyak jiwa dapat kami bawa ke Tuhan Yesus. Ada banyak jiwa yang kami bisa pelihara ya Tuhan. Iman mereka lewat ya Tuhan. Lewat pelayanan-pelayanan kami. Lewat doa-doa syafaat kami. Lewat ya Tuhan pemberitaan firman ya Tuhan. Kesaksian kami ya Bapa. Dengan uang kami bisa pakai ya Tuhan. Untuk bawa jiwa kepada Engkau. Menangkan jiwa buat Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu. Berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan untuk pelayanan menara doa online ini Tuhan. Terima kasih untuk kedewasaan
iman yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Kan ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Isra akan mengambil roti, ikat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, oh, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuatan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.